Joser, ketemu lagi di YouTube channel gue, Ari Harjo Drum. Tadis. Nah, sekarang kita udah sampai Pura Agung Tirta Buana, Kota Bekasi, di Jalan Jatiluhur Raya nomor 1 Bekasi 1745. Nah, mau ngapain gue sekarang di sini? Di hari Minggu ini banyak acara. Awalnya nganter anak gue, dia mau foto-foto, mau bergaya-gaya. Sekarang kita mau cek ke dalam, ada apa aja di dalam pura ini. Yuk kita ciao. Sebelum kita masuk, ini dulu ritualnya. Terima kasih. Di sini ada patung leaknya. Ada juga patung naganya, guys. Ganesha, Dewa Pendidikan. Terima kasih, atur seksma. Nah, Joser, drummer, kita udah ngeliat lingkungannya, dalamnya semuanya udah kita lihat. Sekarang ada seseorang yang sangat penting, yang perlu banget kita temui. Siapakah beliau? Langsung aja kita ke aula. Let's go. Nah, yes Joser, sekarang saya sudah sama Bapak Ketut Budiasa. Bisa diperkenalkan Pak Ketut ini selaku apa di sini? Saya langsung bertanya saja sama beliau. Salam Pak Ketut, Om Swastiastu. Nah, Bapak ini sebagai apa di sini, Pak? Saya sebagai masyarakat biasa, khususnya masyarakat Bali, Hindu di Bekasi dan sekitarnya. Namun di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkesenian. Ya saya tugasnya untuk mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak ataupun remaja, anak-anak di sini untuk kegiatan-kegiatan berkesenian. Jadi segala umur ya, Pak? Ya, betul. Segala umur. Oh, ibu-ibu pun ada? Ibu-ibu. Nah, ini masih ada kaitannya nih, berkesenian. Di samping kanan kiri dan belakang saya udah ada alat pukul, alat tradisional dari Bali. Dan itu saya mau menanyakan ke Pak Ketut, boleh diperkenalkan nama alat satu-satu ini, Pak? Ya, kebetulan di sini ada seperangkat gamelan gong kepiar. Namanya gong kepiar? Gong kepiar. Gong kepiar. Itu hanya beberapa
unit aja yang saya keluarkan ya, karena sifatnya contoh dari alat-alat pukul gitu ya. Nah, Jadi, ini demi teman-teman drummer se-Indonesia nih. Dan teman-teman perkusi ini kebetulan yang nonton ini pemain-pemain drum, pemain perkusi, dan demi kalian semua nih Pak Ketut ngeluarin nih. Ini berat loh ini. Ini nggak bisa nih diangkat satu orang ini. Dan yang lainnya dikeluarin barusan ini dadakan. Mungkin mulai dari yang sebelah sini Pak Ketut. yang sebelah sini ini rindik bambu, bumbung kalau di Bali bumbung. Oh, bumbung. Ya, Rindik ya kalau ya, bahasa rindik, Indonesianya. biasa dimainkan oleh grup-grup joget bumbung ataupun instrumen-instrumen seperti yang biasa dengar di kafe misalnya, Iya. di tempat-tempat saung misalnya yang instrumen rindik tanpa ada tarian. Tapi kalau ada tariannya itu sudah bisa dikatakan pertunjukan joget bumbung dan sebagainya. Udah lain lagi namanya. Karena bukan hanya satu, tapi itu udah seperangkat. Iya. Alat-alat lain yang mungkin semacam ini bisa satu perangkat itu bisa 4. Pemadenya misalnya nadanya yang lebih rendah, terus yang lebih tinggi ada kantilannya. Itu bisa berpasangan. Dan ini semuanya ukurannya sama seperti ini atau rindik tuh ada yang lebih kecil atau lebih besar gitu? Nah, itu relatif sih, tapi relatif. rata-rata seperti ini. Rata-rata Rata-rata. Umumnya standarnya seperti ini ya. begitu. Setengahnya mungkin jatuhnya jadi sepenir ya. Oh iya. Walaupun juga bisa dimainkan, tapi biasanya sih karena vibrasinya lebih besar, lebih bagus. Iya. Dan ini rindik ini sangat luar biasa karena setiap pukulan-pukulan suara yang dihasilkan dari rindik ini udah pasti ketahuan ini alat musik Bali. Ini udah khas banget. Tapi saya tidak ahli, saya tidak pintar, tapi cuman pernah saja gitu. Kebetulan ada di pura, ya coba memainkan, walaupun banyak umat yang datang ke sini, datang pengen coba silahkan, karena ini ditempatkan di luar, seperti di luar bebas gitu. Iya, Apapun boleh untuk coba umum. gitu ya. Nah, untuk cara bermain dasarnya sendiri, Pak, untuk pemula-pemula itu cara bermain dasarnya seperti apa? Mungkin Pak Ketut bisa memberikan contoh. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini berarti satu oktapnya ada 5 ya? Ya. Ada 5 bambu. Ini terdiri dari 2 oktav, berarti 10 bambu. Ya. Oke, sekarang Pak Ketut mau coba memainkan teknik dasarnya cara bermain rindik. Silakan, Ya. Pak. Luar biasa. Wah, ini tadi yang dimainkan ini musik tradisional khas apa Pak Ketut mencoba dengan nada buatan sendiri, Pak? Oh enggak, ini dasarnya ada seperti ini. Oke. Memang ada, tapi untuk yang dasar-dasar banget gitu. Jadi belum ada kotekan atau motif-motif pukulan lain. Iya. Berarti ini memang dasar untuk belajar ya, Ya, teknik belajarnya. saya sendiri tidak ahli, artinya cuman sedikit-sedikit bisa lah. Gitu. Tapi ini udah sangat-sangat merdu, Pak, enak sekali dilihat. Iya, karena apalagi ini biasanya minimal kalau untuk di pelataran orang bermain itu 1 pasang. Jadi 2 seperti ini tambah suling 1 misalnya. Oh iya. Gitu. Jadi karena misalnya udah ada motif kotekan lain. Jadi seperti ada pukulan seperti itu. Karena ini baru sebelah. Jadi kalau sudah berdua beda lagi. Seperti itu. Seperti itu nanti kalau udah berdua. Oh.
gitu. Jadi ini ya kayak Ada jalinan pukulan gitu. Saling melengkapi Ya, betul. notasi ke notasinya. Orang bilang mungkin saling isi ya. on beat, upbeat gitu kan ya. Oh Jadi iya, yang satu main downbeat, yang Ya, satu main upbeat. betul. Jadi satu komposisi ya, ya. betul. Luar biasa. Namanya connect. Josor, drummer, perkusionis dimanapun kalian berada. Sekarang kita masuk ke alat pukul yang kedua. Nah ini kurang lebihnya nih apa? Mirip sekali dengan alat-alat yang kalian mainkan juga. Karena di sini juga pakai kulit, terus di sini juga ada shellnya atau bentuk tabungnya juga dari kayu sama. Dan ini tadi saya lihat sebelum syuting tadi Pak Ketut setem ini, ngecuning ini. Nah, cara ngecuningnya ini kalau semakin kesini berarti dia semakin kencang ya? Oke. Nah, ini Pak Ketut akan mencoba memainkannya dengan cara seperti apa? Mari kita lihat. Di awal tentunya mungkin yang paling banyak bisa dipergunakan di skala tempo ya. Iya. Misalnya lambat ataupun sedikit cepat gitu kan. Misalnya seperti saya kasih pukulan motif pependetan namanya. Pependetan. Itu pependetan berarti ada hubungannya ada penari pendetnya juga begitu biasanya dimainkannya. Bukan, ini jenis permainannya. Oh, jenis permainannya. Ya, saya motif permainannya motif pependetan. Jadi misalnya salah satu teknik ya. Teknik ya. Jadi di skala tempo masuk dia. Ya. Misalkan berarti ada juga yang cara memainkan pependetan ini dengan tempo yang lebih cepat mungkin. Bisa. Tinggal dicepatkan saja. Oh, tinggal dinaikkan temponya. Ya. Nah, ini wadon ini, kendang wadon. Oh, ini masih satu jenis wadon ya? Iya. Harusnya berdua nih kalau pependetan seperti ini. Jadi lanangnya, laki-lakinya, ini perempuannya. Jadi, sepasang ya harus. Kembali lagi di on beat upbeat-nya Iya. gitu. Ya, kembali lagi. On beat sama upbeat. Ya gitu. Oke. Jadi satu komposisi yang ini. Ya, kalau saya kasih bansi misalnya, orang bilang bansi itu tengah-tengah ngambil ya. Ngambil pukulan dua-duanya diambil. Nggak laki nggak perempuan. Jadi tadi kan baru pukulan sebelah nih. Sebelah. Kalau ambil dua bisa dobelin. Oh. Misalnya kopaknya sudah dia diberikan dobelan gitu. Jadi dia bisa lebih main sendiri, bisa lebih rame gitu. Padahal kalau aslinya berdua. Aslinya gitu. Berdua. Tapi kalau lanang wadon gitu. Kalau nggak ada berdua ya ambil tengah-tengahnya nih. Kalau main sendiri ambil tengahnya. Gitu. Luar biasa. Jadi bisa dimainkan nah, ini juga sendiri, pakai stick juga ada. Tapi kalau main yang sifatnya ada jenis yang bapang. Bapang itu sifatnya lebih ke variasi kreasi yang memainkan. Variasi dan kalau tadi memang ada pakemnya yang barusan saya mainkan. Terus secara umumnya rata-rata dimainkan seperti yang Pak Ketut tadi atau dengan stick? Biasanya orang-orang. Kalau stick beda ininya. Udah beda lagi tekniknya. Ya, ada stick itu sendiri ada nunggal, berdua juga ada. Nah, kembali lagi ke lanang wadon. Dan biasanya yang pakai stick itu yang lanang apa yang wadon? Dua-duanya. Kalau pakai stick dua-duanya. Oh, harus dua-duanya. Ya, pekan, tangan, dua-duanya tangan. Kalau yang pakai tangan tadi namanya apa Pak Ketut? Pependetan. Atau bapang. Kalau pakai stick namanya? Jedugan. Atau kegilaan bisa. Kegilaan. Jenis pukulan kegilaan. Contohnya Pak Ketut dengan menggunakan stick. Kegilaan dulu ya. Kegilaan. Ini gila kasar gitu ya. Gila kasar. Yang barusan Pak Ketut mainkan itu
khusus jenis kegilaan. Kegilaan itu khusus di acara apa? Mungkin di pesta pernikahan? Di mana aja, misalnya dari Balai Ganjur, ibaratnya marching band tradisional itu Balai Ganjur namanya kan. Iya, marching band tradisional. Begitu Adi Merdangga misalnya, ataupun tarian-tarian yang memang seperti tari baris atau tari topeng, ketopengan itu banyak yang topeng keras, baris tunggal, jauh manis misalnya, banyak yang pakai stick. Karena memang butuh suara yang bertenaga atau seperti apa? Ya, memang dia ciri khasnya memang pakai stick gitu. Iya. Gedogan. Ya. Kegilaan. Ya. Kalau tari baris tunggal di komposisinya di bagian pelayon di tengah-tengah itu ada berganti pakai tangan. Oh, ada komposisi itu di ada. tengah-tengahnya, Ya. dia lepas stick. Ya. Nah, ini ada bagian yang bapang gitu kan. Iya. Setelah itu mulai kelambat. Wow, luar Jadi biasa. Yang bagian bapang ini mengajak cepat, mengajak lambat, mengajak kecil, mengajak keras gitu. Jadi kodenya dari sini. Saya kalau denger Pak Ketut tadi main tangan sebelah kirinya itu seperti notasi tari kecak ya Pak ya? Bisa juga. Kalau kecak kan memang ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, 5, 6, 7 misalnya kan ada. Cak 7, cak 5, cak 6 gitu kan. Dan itu pun nggak ada yang bersamaan antara kecak 1 dan kedua dan ketiga. Biasanya berpasangan dia. Kembali lagi ke jalinan suara. Oh. Jadi Jadi misalkan kecak 5 nih, berarti ini kan ada satu yang nggak berpasangan. ya, Dia betul. ikut yang mana? Jadi begini. Oh begini. Ya. Misalnya yang siapa ini gitu. Oh, siapa yang memainkan A, yang 5 berikutnya memainkan B, misalkan begitu. Ya, betul. Jadi pada dasarnya dia sama sebenarnya. Permainan sama tapi beda tempo. tempatnya. Tempatnya berbeda. Tempatnya. Ya. Misalkan yang A itu notasinya seperti apa kalau Misalnya, dilafalkan? Cak 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 cak. Misalkan saya yang awal ya. Itu ya gitu. Seperti itu jadinya. Terus kalau yang cepatnya itu yang cak. Sudah sama. Jadi tinggal dicepatkan saja. Oh, gitu. Itu karena sampai sekarang itu saya dan teman-teman drummer se-Indonesia ini masih belum tahu tuh rumusnya, notasinya seperti apa, terus apa jurusnya seperti apa yang tadi main kecak 5, kecak 7. Berarti kan ini kalau cak 3 gitu kan biasa cak oh, itu kecak 3. di tempo. Oke, kecak 3 itu cak. Kalau kecak 5 tadi cak. Kalau kecak 7 dia cak. oh, tinggal ditambah aja di awalnya ya. Dia rapat. Dan itu yang bermain pasti rame gitu ya. Ya, bayangkan saja satu dengan yang lain itu dua orang berpasangan dengan berbagai macam notasi. hitungan. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 gitu misalkan. Semua lingkaran ada pasangannya seperti itu dan warna suara bisa beda-beda.
misalnya yang suaranya agak ngebas atau rendah, ada yang suara tinggi. Secara tidak langsung dia sudah menjadi warna-warna suara, walaupun itu tidak tertata misalnya. Oke, berarti pasangan itu berarti dia hanya memainkan mereka berdua saja ya? Ya, ada melodinya. Melodi ada juga ketukannya, misalnya pung 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 pung, karena semua musik mulut. Iya. Kita itu kan musik mulut. Gitu. Iya, benar. Dan tidak. Akapela kalau disebutnya. Iya. Nah, waktu itu saya sempat dengan Bobby McFerrin ya di waktu itu di Java Jazz. Iya. Itu dengan spontanitas beliau minta saya dan teman-teman kolaborasi di panggung. Oh. Jadi luar biasa. Seketika itu juga dengan pola yang seperti apa bermain di panggung saja spontanitas dan saling melihat kode, melihat seperti apa maunya udah di panggung. Jadi itu spontanitas ya. Ya. Tapi tetap dengan ada pakemnya. Dengan jalinan-jalinan seperti tadi, ada yang 5, ada yang 7 gitu. Bahkan 1 ada gitu. Wah, luar biasa banyak. Ini kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ini disebutnya gamelan ini. Ya termasuk ya. Artinya ini kebetulan di Kenong. Di Gong Kebiar ini namanya kajar. Oh, kajar. Namanya kajar. Tempo atau ketuk. Oh, dia untuk temponya. Nah, misalnya mainnya seperti ini. Ya. Nanti Mas bisa Mas mainkan tempo seperti ini atau lambat atau cepat. Mungkin saya bisa main kendangnya. Oh, boleh. Coba. Ya. Kita coba ya. Saya yang fungsinya untuk tempo. Untuk temponya. Nah, coba kita coba. Tempo kalau di bahasa notasi pukulan itu tempo seperempatnya ya. Kalau tadi 1/8, 2 kali lebih cepat berarti dia sesuai kebutuhan. Ada yang lebih cepat lagi dari yang tadi, dari 1/8 misalkan. Ada yang seperti itu? Ada sih, tapi jarang sekali. Oh, jarang. Lalu ngomongnya. Berarti orang yang megang ini harus dibutuhkan konsistensi. Betul. Karena dia pemegang kendali tempo nih. Betul. Ya. Dalam berkolaborasi musik orkestra maupun pop maupun jazz, Ya. itu pengalamannya seringkali kalau tempo Bali lari. Oh. Tapi disitulah perlu konsentrasi ke tempo. Betul. Tempo karena penggabungan ya. Benar. Jadi ini yang megang kendali nih masalah tempo nih. Karena kalau nggak konsisten bisa ngerusak suasana dan dinamika ini. Ya, karena memang di musik orkestra misalkan itu sangat konsisten ketukannya. Tapi kalau Bali kan sesuai dengan rasa. Betul. Rasa itu. Soul. Iya, betul. Bermain dengan hati. Nah, makanya kadang-kadang perlu bantuan metronom. Iya. Itu lebih real sih. Jadi